Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran P3K 2023 wajib memiliki pengalaman kerja. Ada alasan Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut. Nah tentunya kalau kita berpatokan pada masa kerja atau memiliki pengalaman kerja berarti yang positif diterima untuk pendaftaran P3K 2023 adalah hanya honorer yang sudah mengabdi selama ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, tentunya Bapak Ibu honorer wajib mempersiapkan segala syarat yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran nantinya. Ini adalah satu hal yang perlu Bapak Ibu honorer ketahui supaya pada saat pendaftaran Bapak Ibu tidak mengalami suatu kendala apapun. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu, apa saja kira-kira yang perlu kita ketahui tentang informasi ini? Simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi yang dicatat oleh kompas.com yaitu terkait dengan pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara CASN 2023 akan dibuka mulai 17 September 2023. Jadi tinggal 1 minggu lagi Bapak Ibu ya, kesempatan untuk mempersiapkan segala syarat, dokumen, dan administrasi yang akan menjadi satu persyaratan yang Bapak Ibu upload nantinya pada saat pendaftaran. Siapkan Bapak Ibu ya. Jadi pada tahun ini rekrutmen CASN akan dilakukan untuk seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berkaca dari seleksi P3K sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan syarat bagi pendaftar formasi P3K untuk memiliki pengalaman kerja. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh mantan Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, Satya Pratama terkait seleksi formasi P3K tenaga teknis pada tahun 2022 yang lalu. Kalau P3K ya harus sudah memiliki pengalaman seperti Pro-Hire kalau di swasta, ujar Satya dikutip dari kompas.com 22 Desember 2022, itu tahun lalu Bapak Ibu ya. Kemudian P3K harus berpengalaman kerja. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BHHK BKN Nur Hasan membenarkan seleksi P3K wajib diikuti oleh pelamar yang memiliki pengalaman kerja. Artinya ada bukti bahwa honorer yang masuk pendaftaran P3K 2023 adalah honorer yang sudah berpengalaman. Menurutnya hal tersebut berhubungan dengan kebutuhan profesi P3K. Salah satu yang dibutuhkan dari profesi P3K adalah pengalaman kerjanya. Ini ujar Nur Hasan kepada kompas.com pada hari Sabtu, 9 September 2023, baru saja semalam Bapak ya. Jadi ini merupakan satu informasi terbaru yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer dalam hal pendaftaran P3K 2023. Ia mengungkapkan aturan tersebut dibuat dengan harapan bahwa peserta seleksi bisa langsung bekerja sehabis ditetapkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tidak diragukan lagi karena memang sudah berpengalaman di bidang tertentu. Meskipun begitu, Nur Hasan tidak mengungkapkan berapa lama durasi pengalaman kerja yang wajib dimiliki peserta seleksi P3K 2023. Tetapi yang pastinya wajib ada keterangan pengalaman kerja. Sementara terkait dengan
persyaratan lengkap rekrutmen P3K tahun anggaran 2023, kami persilakan untuk menunggu pengumuman resmi tanggal 16 September nantinya imbuhnya. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini sudah tanggal 10, berarti tinggal 6 hari lagi ke depan, Bapak Ibu akan memasuki jadwal pendaftaran P3K 2023. Sementara terkait dengan persyaratan lengkap rekrutmen P3K tahun anggaran 2023, di sini disampaikan supaya bersiap-siap tanggal 16 September ke depan ini. Sedangkan dilihat dari persyaratan P3K 2022, peserta seleksi harus memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun di bidang yang dilamar. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita berkaca pada pengalaman sebelumnya, berarti kalau pengalaman kerjanya kurang dari 2 tahun, berarti tidak bisa lolos seleksi administrasi. Nah, tentunya dengan tidak lolos seleksi administrasi berarti tidak bisa melanjutkan tes pada bidang lain, mulai dari TKD dan seterusnya. Jadi ini harus ada pengalaman kerja. Hal tersebut wajib dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani perusahaan atau lembaga yang disyaratkan. Nah, tentunya Bapak Ibu ini tidak sembarangan ya. Artinya tidak semua perusahaan atau lembaga yang bisa diterima pengalaman kerjanya untuk bisa ikut sebagai peserta tes P3K 2023 ini. Kemudian, tidak bisa daftar P3K dan CPNS sekaligus. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Di sisi lain, peserta seleksi tidak bisa mendaftar kedua formasi secara bersamaan, yakni P3K dan CPNS. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui, ada apa kira-kira ganjalannya, sehingga di kedua formasi ini, baik formasi P3K maupun CPNS, terhalang atau tidak bisa mendaftar. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Muhammad Afroz. Menurutnya, peserta CSN 2023 tidak bisa mendaftar seleksi CPNS dan P3K dalam waktu yang bersamaan. Ingat Bapak Ibu ya, tidak bisa mendaftar dalam waktu yang bersamaan. Artinya, kalau memang mendaftar sebagai CPNS, maka ikuti CPNS tanpa mengikuti P3K. Kalau yang dilamar adalah P3K, maka lanjutkan P3K tanpa mendaftar CPNS. Itu maksudnya Bapak Ibu. Artinya, bagi peserta hanya bisa diperkenankan memilih salah satu opsi ASN, yaitu opsi pelamaran ASN P3K kalau P3K dan CPNS kalau CPNS. Jadi tidak bisa double, ya, tidak bisa double akun. Tidak bisa mendaftar PNS dan P3K, hanya bisa daftar satu formasi saja. Katanya, seperti diberitakan kompas.com pada 8 Agustus 2023 yang lalu. Karena itu, Afiraus menyarankan agar peserta seleksi CSN memilih salah satu formasi sebelum melakukan pendaftaran. Ingat Bapak Ibu ya, hanya diperkenankan memilih salah satu formasi sebelum pendaftaran. Nah, tentunya kita beranjak pada persyaratan. Apa saja syarat pendaftaran P3K? Pertama, syarat umum pendaftaran P3K diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Maka syaratnya adalah sebagai berikut untuk pendaftaran P3K 2023. Pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Berikutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Berikut, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang lain yaitu memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Berikutnya, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K atau Panselnas P3K.
Jadi terkait dengan jadwalnya Bapak Ibu silakan dicari lengkap informasi terkait dengan jadwalnya itu berdasarkan surat BKN nomor 8229 garing B datar KS titik 04.01 garing SD garing K 2023 tentang jadwal seleksi P3K 2023 yang mana pengumumannya dimulai 16 sampai 30 September 2023 dan pendaftaran seleksi 17 September sampai 6 Oktober 2023. Seleksi administrasinya 17 September sampai 9 Oktober 2023. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 10 sampai 13 Oktober 2023. Masa sanggahnya 14 sampai 16 Oktober 2023. Jawab sanggahnya 14 sampai 18 Oktober 2023. Pengumuman pasca sanggah 17 sampai 23 Oktober 2023. Penarikan data final 24 sampai 26 Oktober 2023. Penjadwalan seleksi kompetensi 27 sampai 30 Oktober 2023. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi kompetensi 31 Oktober sampai 3 November 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi 5 sampai 29 November 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 10 November sampai 1 Desember 2023. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 25 November sampai 4 Desember 2023. Pengumuman kelulusan yaitu 1 sampai 10 Desember 2023. Pengisian DRH NIP3K 11 Desember 2023 sampai 9 Januari 2024. Usul penetapan NIP3K tanggal 10 Januari sampai 8 Februari 2024. Itulah informasi lengkap terkait dengan pendaftaran P3K 2023 yang mana satu hal yang ditegaskan yaitu pelamar wajib memiliki pengalaman kerja. Demikian dengan rincian jadwalnya dari pengumuman sampai dengan hasil seleksinya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan seleksi P3K 2023. Jangan lupa mulai tanggal 16 pantau informasi pengumuman pendaftaran P3K 2023 demikian juga dengan CPNS. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.